datang di program ANOVA. Kali ini kita akan membahas tentang analisis data spasial menggunakan GWR4. Sebelum menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Yuk langsung saja, selamat menonton. Halo semuanya, kembali lagi kita di ANOVA. Ayo nonton video statistika. Kali ini kita akan membahas tutorial software dengan menggunakan GWR4. Nah, pertama saya akan menunjukkan tutorial GWR, kemudian dilanjut dengan tutorial GWLR dengan menggunakan software GWR4. Nah, sebelum kita lanjut ke tutorial GWR dengan menggunakan GWR4 terlebih dahulu, maka sebelum itu hendaknya kita mengetahui tentang pengertian dari GWR. Nah, apa sih GWR itu? Model regresi terboboti geografi atau Geographically Weighted Regression pertama kali diperkenalkan oleh Fotheringham pada tahun 1967. GWR ini adalah salah satu metode dalam regresi spasial titik. Model GWR adalah pengembangan dari model regresi linear klasik atau ordinary linear regression. Model GWR adalah model regresi yang dikembangkan untuk memodelkan data dengan variabel respon yang bersifat kontinu dan mempertimbangkan aspek spasial atau lokasi. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui tentang pengertian dari GWR itu sendiri, kita langsung saja ke tutorial GWR terlebih dahulu dengan menggunakan software GWR4. Nah, di sini kita mempunyai data. Data itu adalah data AKB Jatim, angka kematian bayi di Jawa Timur. Nah, di sini terdapat variabel Y dan 5 variabel X, kemudian LON dan LAT. Ini sebagai koordinasi titik spasial atau koordinasi lokasi tiap kabupaten atau kota. Nah, data AKB Jatim ini berbentuk CSV. Langsung saja kita ke tutorial GWR dengan menggunakan software GWR4. Nah, di sini terdapat 5 step, yaitu step 1 data, step 2 model, step 3 kernel, step 4 output, dan yang terakhir step 5 execute. Untuk langkah pertama atau data, ketik AKB Jatim pada title text sebagai judul. Kemudian, pilih data yang akan digunakan dengan klik Browse. Kemudian, pilih data AKB Jatim. Nah, AKB Jatim itu tadi kita simpan di mana? Gitu. Kalau saya simpan di Documents, kemudian di file AKB Jatim GWR. Nah, ini datanya. Kita klik Open. Nah, karena tadi untuk format yang digunakan adalah CSV, maka delimiter atau format juga kita pilih koma atau CSV, kemudian klik Open. Setelah kita klik Open, maka dia akan muncul number of fields dan number of areas, di mana number of fields menunjukkan banyaknya kolom dari data kita. Sedangkan number of areas menunjukkan banyaknya baris dari data kita. Nah, jika kita ingin melihat data yang tadi kita sudah memasukkannya di file GWR4 ini,
kita tinggal mengklik view data seperti ini. Nah, nanti muncul baris dari data kita dan banyaknya kolom dari data kita seperti ini. Selanjutnya kita ke langkah kedua, yaitu step to model. Nah, di step to model ini kita memasukkan variabel field list ini ke dalam locational variables sesuai dengan ketentuan yang ada di sini, di mana nanti areal key atau optional ini kita masukkan kabupaten atau kota, kemudian x koordinat lon ini kita masukkan y lon, maaf tadi maksudnya x lon, kemudian yang y koordinat itu kita masukkan y lat, kemudian y kita masukkan ke dependent variable, x1 hingga x5 kita masukkan ke dalam independent variables. Nah, x, y di sini menunjukkan lokasi atau lintang bujur suatu lokasi. Karena pada kasus ini kita menggunakan x, y lintang bujur, maka kita klik spherical. Untuk model setting, karena kita hanya mencari model GWR, maka kita pilih Gaussian. Kemudian untuk options, kita pilih Geographical Variability Test. Seperti itu. Selanjutnya kita lanjut ke step 3 kernel. Atau pembobotan. Nah, untuk tipe pembobotan di sini menggunakan fixed Gaussian atau distance. Kemudian untuk metode pemilihan bandwidth menggunakan golden section search. Dan untuk selection kriteria kita pilih CV atau Gaussian only. Next, lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu step 4 output. Nah, di sini fungsinya untuk menyimpan output yang telah kita kerjakan pada step 1, 2, dan 3. Kemudian nanti dia akan ditunjukkan di step 5 execute. Nah, ini kita fungsinya hanya untuk menyimpan output yang telah kita kerjakan. Seperti itu. Nah, caranya kita klik browse. Kemudian kita pilih ke tempat yang akan kita simpan. Kalau saya tadi simpan di dokumen, kemudian AKB Jatim GWR, kita ketik file name-nya AKB Jatim CSV, seperti itu. Seperti ini ya, karena dia outputnya summary dalam bentuk txt. Kemudian untuk geographical list-wise output itu dalam bentuk Excel, dalam bentuk CSV lebih tepatnya, itu kita simpan juga di tempat tadi dengan nama AKB Jatim CSV, seperti itu. Kita klik save. Kemudian lanjut ke langkah yang terakhir, yaitu step execute. Kita hanya mengklik show running status, kemudian klik execute this session yang ada gambar burung seperti ini, gambar logo GWR ya, seperti itu. Nanti dia keluar output dari GWR pada software aplikasi GWR 4. Nah, setelah kita mengerjakan output seperti ini di software GWR 4, selanjutnya saya akan memberitahu teman-teman tentang bagaimana cara membaca output dari GWR AKB Jatim ini.
Nah, yang pertama kita copy dulu saja ke Word. Nah, seperti ini jika sudah di copy. Kemudian kita lihat kesimpulan dari output ini apa. Nah, yang kita akan simpulkan itu yang pertama global regression result. Nah, ini saya bold saja sampai minimum CV ini ya. Terus kita warnai dengan biru. Seperti itu. Nah, kesimpulannya apa? Kita lihat pada R-square. Nah, R-square di sini menunjukkan nilai 0,492677 ini atau sekitar 49,27%. Dan nilai klasik AIC-nya itu ada di bagian bawah. Bagian atas itu bernilai 280,25 ini. Nah, itu adalah kesimpulannya. Kemudian dari kesimpulan ini kita dapat melihat bahwa model terbaik dari nilai R-square dan nilai klasik AIC, di mana model terbaik itu ketika dia memiliki nilai R-square yang maksimum, dan yang minimum itu untuk yang klasik AIC. Sepertinya ini lebih baik dibuat tabel ya. Sebentar, saya akan membuat tabelnya terlebih dahulu. Terus kita ketik di sini untuk perbandingannya saja, regresi global. Ini model GWR. Sininya R-square dan di sininya klasik AIC. Jadi nanti seperti yang sudah saya bilang bahwa untuk melihat model terbaik itu dilihat dari R-square-nya itu yang paling maksimum di antara regresi global dan model GWR, kemudian klasik AIC-nya yang paling minimum. Nah, tadi yang di bold semua biru itu yang regresi global, ya kan? Global regression result. Nah, untuk yang model GWR itu kita bold warna kuning saja, sepertinya lebih bagus. Nah, ini yang untuk GWR itu sampai adjusted R-square saja. Nah, ini kita bold warna kuning seperti itu. Nah, nanti kita bandingkan klasik AIC-nya model GWR, R-square-nya model GWR dengan global regression result tadi. Nah, kita masukkan dulu ya. Ini
Nah, seperti ini sudah kita ketahuin bahwa R-square klasik AIC dari kedua model regresi global dan model GWR sudah kita tulis. Nah, selanjutnya kita dapat menyimpulkan bahwa model GWR adalah model yang lebih baik dibandingkan model regresi global. Kenapa? Karena R-square-nya lebih besar atau maksimum, klasik AIC-nya lebih minimum. Seperti itu. Nah, selain itu, kesimpulan yang kedua, kita juga dapat mengetahui base bandwidth size dan juga minimum ICC dari AKB Jatim GWR ini. Itu kita bisa lihat di ini di bagian yang biru-biru tapi bagian akhir ya. Ini di bagian sini ini aku kasih warna hijau saja. Ini base bandwidth size 60,768 dan minimum ICC-nya itu 59,674. CV ya, lebih tepatnya karena dia tadi kita pilih itunya, pembobotnya itu adalah CV itu, lebih tepatnya minimum CV. Kalau kita pilih minimum ICC berarti kita kesimpulannya minimum ICC, seperti itu. Nah, selanjutnya kesimpulan untuk lainnya itu kita juga dapat melihat uji kecocokan model dengan menggunakan pendekatan F ya. Itu kita bisa lihat di bagian paling bawah ada tulisan GWR unavoidable. Nah, GWR unavoidable ini sebentar. Ya, ini aku kasih abu-abu saja nih. F hitung di sini, ini ya F hitungnya, itu dapat dibandingkan dengan F alpha, derajat bebas 1, derajat bebas 2. Jika F hitung lebih dari F tabel, maka H0 ditolak seperti biasa ya, yang artinya model sudah sesuai. Namun sebaliknya, jika F hitung kurang dari F tabel, maka H0 tidak ditolak atau diterima, yang berarti modelnya tidak sesuai. Seperti itu, teman-teman bisa cari F tabelnya sendiri dan bisa dibandingkan dan dicari kesimpulan seperti apa. Ini dia, untuk di output ini dia hanya menunjukkan tabel ANOVA-nya aja gitu. Nah, untuk kesimpulan selanjutnya itu kita bisa juga lihat di Geographical Variability Test of Local Coefficients. Nah, di sini kita lebih melihat ke diff-nya, diff of criterion ya. Fungsi dari kita melihat ini adalah menunjukkan hubungan. Jadi antara X1 sampai X5 mana sih yang terdapat hubungan spasial gitu ya, hubungan spasial terhadap si AKB Jatim ini gitu. Nah, untuk melihat hubungan spasial itu dilihat di diff of criterion di mana nilainya negatif. Nah, di sini kita lihat bahwa nilai diff of criterion semua variabel adalah negatif. Maka dari itu kesimpulannya
semua variabel X1 dan sampai X5 itu memiliki hubungan spasial seperti itu. Nah, itu untuk kesimpulan TXT-nya. Ya. Di sini kita selain itu kesimpulan yang terakhir ya ini, itu kita juga bisa melihat koefisien atau menampilkan koefisien dari estimasi parameter model untuk setiap variabel pada masing-masing lokasi. Nah, itu kita bisa lihat di CSV-nya. Kalau ini tadi kan di TXT-nya, ya. Ini kita bisa lihat di file CSV yang sudah kita simpan tadi di dokumen. Kalau tadi itu file TXT, nah ini ya, tadi itu dalam bentuk TXT, yang tadi itu dalam bentuk kalau kita ingin menampilkan koefisien dari estimasi parameter model, itu kita bisa di CSV. Tapi untuk lebih rapihnya, saya akan menunjukkannya di sini. View the geographically list result. Nah, ini sama aja kok kayak yang di CSV tadi. Kalau teman-teman mau lihat di CSV, boleh silakan, sama saja. Gitu ya. Nah, ini estimasi parameter model untuk setiap variabel pada masing-masing lokasi. Nah, ini ditunjukkan sangat banyak seperti ini. Nah, di sini juga menampilkan T-hitung untuk setiap variabel pada masing-masing lokasi yang bisa diuji apakah parameter pada lokasi tertentu signifikan atau tidak. Nah, jika T-hitung lebih dari T alfa dengan derajat bebas, maka H0 ditolak, yang artinya parameter pada lokasi tertentu tersebut adalah signifikan. Dan juga sebaliknya, jika T-hitung kurang dari T alfa, dB derajat bebas ya, maka H0 tidak ditolak atau diterima ya, yang berarti parameter pada lokasi tertentu tersebut tidak signifikan. Begitu. Sekian, itu adalah tutorial GWR dengan menggunakan software GWR 4. Dan nanti akan dilanjutkan tutorial GWLR masih sama dengan menggunakan software GWR 4 ini. Halo semuanya. Nah, setelah membahas GWR, di sini kita selanjutnya akan membahas GWLR atau Geographically Weighted Logistic Regression dengan menggunakan software GWR 4. Sebelum kita lanjut ke tutorial GWLR dengan menggunakan GWR 4, kita harus tahu terlebih dahulu apa pengertian dari GWLR itu sendiri. GWLR adalah pengembangan metode GWR dengan data respon yang berbentuk kategori. Dalam model GWLR, variabel respon Y diprediksi dengan variabel independen yang masing-masing koefisien regresinya bergantung pada lokasi di mana data tersebut diamati. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pembahasan tutorial GWLR dengan menggunakan GWR 4. Pertama-tama, di sini saya sudah mempunyai data untuk analisis GWLR dengan menggunakan GWR 4, yaitu data kriminal di kota Columbus. Data ini berbentuk CSV. Jika teman-teman memiliki data yang bentuknya masih dalam Excel, teman-teman harus mengubahnya dulu ke dalam bentuk CSV. Di dalam data kriminal Columbus ini terdapat income sebagai X1, house value sebagai X2, lat dan long ini merupakan koordinat lokasi yang berada di kota Columbus, dan Y sebagai variabel respon, di mana 0 berarti kriminal rendah di kota Columbus dan 1 kriminal tinggi di kota Columbus. Langsung saja kita ke pembahasan analisis GWLR menggunakan data kriminal Columbus ini. Penggunaan software GWR 4 ini sangat simpel, terdiri dari 5 step, yaitu step 1 data, step 2 model, step 3 kernel, step 4 output,
dan yang terakhir step 5 execute. Langsung saja kita ke step pertama data. Tuliskan nama session yang diinginkan. Ini opsional. Di sini saya akan menulis model GWLR Criminal Columbus. Kemudian buka file data yang akan digunakan. Ingat format datanya apa. Di sini karena format data tadi merupakan CSV, maka delimiter atau formatnya menggunakan koma atau CSV, kemudian open, lalu view data. Berikut merupakan data yang akan kita gunakan, sama seperti data yang sudah kita buka tadi. Kemudian lanjut ke step 2 model. Jika data telah terbuka, maka akan terlihat daftar variabel yang ada dalam data yang digunakan. Jika belum terlihat, kembali ke step pertama, mungkin tombol open belum ditekan atau format data belum sesuai. Kemudian selanjutnya masukkan variabel dengan statusnya masing-masing, lalu pilih tipe koordinat yang sesuai. Pertama, nomor, kita klik ke areal key atau optional, income dan house value berada di independent variables, lat berada di koordinat, long berada di koordinat dalam x, tadi lat dalam koordinat y, kemudian y itu sendiri berada di dependent variables. Kemudian model settings yang akan kita gunakan karena kita ingin menganalisis GWLR, maka kita klik logistik, kemudian pilih salah satu options atau boleh pilih semua, tapi di sini saya akan memilih dua option, yaitu standardization of independent variables dan geographical variability test. Langkah selanjutnya yaitu step 3 kernel. Di step 3 ini kita akan menentukan bobot dan bandwidth yang akan digunakan. Pertama, pilih tipe pembobot. Di sini saya memilih fixed Gaussian distance. Kemudian, pilih metode pemilihan bandwidth. Saya di sini memilih golden section search. Dan yang terakhir, pilih kriteria pemilihan. Saya di sini juga memilih ICC. Langkah selanjutnya yaitu kita ke step 4 output. Di sini fungsinya adalah untuk menyimpan output analisis yang telah kita lakukan pada software GWR4 ini. Caranya adalah klik browse, kemudian pilih tempat yang akan kita simpan, kemudian tulis file name-nya, ini opsional juga. Di sini saya menulis output summary Columbus dalam bentuk txt. Kemudian klik save. Kemudian untuk output geographically list-wise output, saya juga seperti itu, klik browse, kemudian pilih tempat yang akan disimpan, file name optional. Di sini saya juga akan menulis output list-wise Columbus, kemudian klik save. Save as type-nya ini dalam bentuk CSV. Nah, di sini output akan tersimpan dalam bentuk summary output dan geographical list-wise output, di mana summary output ini merupakan output dalam bentuk teks, sedangkan kalau geographical list-wise output dalam bentuk CSV atau biasa kita sebut dalam bentuk tabel. Langkah selanjutnya yang terakhir yaitu step 5 execute, di mana step ini adalah fungsinya untuk melihat hasil eksekusi yang telah kita lakukan pada step-step sebelumnya. Caranya adalah klik tombol yang bergambar GWR dengan bertuliskan execute this session. Jangan lupa klik juga show running status. Kemudian akan muncul output dalam bentuk summary. Dan jangan lupa kita klik juga view the geographical list-wise result, output dalam bentuk tabel.
Output summary atau output dalam bentuk teks ini merupakan output yang memuat tentang informasi setting model yang dipilih pada step 2, hasil model regresi global, bandwidth terbaik, diagnosa model GWR. Sedangkan untuk output tabel memuat informasi tentang estimasi koefisien lokal dengan GWR, statistik T, dan nilai prediksi dalam bentuk tabel dengan format CSV yang sudah kita simpan tadi. Kemudian selanjutnya, di sini saya akan menginterpretasikan hasil-hasil output yang telah kita analisis pada GWR4 ini. Nah, hasil analisis yang sudah kita lakukan pada GWR4 tadi saya copy ke dalam Word ini. Kemudian bisa kita lihat interpretasinya. Yang pertama adalah bandwidth optimal untuk model GWLR. Di sini terdapat base bandwidth size, yaitu bernilai 3141,589 dengan minimum ICC itu bernilai 62,488. Base bandwidth size dan minimum ICC ini bisa kita dapat dalam output summary, yaitu di sini. Kemudian interpretasi yang kedua adalah persentase deviansi yang dapat dijelaskan, di mana kalau regresi global atau GWR itu 0,18680 atau sekitar 18,64%, sedangkan untuk yang GWLR itu 0,25470 atau sekitar 20,54%. Dengan demikian, model GWLR dapat dikatakan lebih baik dibandingkan model global karena persentase GWLR lebih besar dibandingkan regresi global. Persentase deviansi ini bisa kita dapat di output summary. Untuk yang regresi global bisa kita dapat di sini. Sedangkan untuk yang GWLR bisa kita dapat di output summary bagian ini, yaitu di sini. Kemudian interpretasi yang ketiga, analisis deviansi, di mana analisis deviansi ini dilihat di output summary dalam bentuk seperti ini. Dan kita simpulkan, karena deviansi dari model GWLR lebih kecil, maka dapat dikatakan bahwa model GWLR lebih baik daripada model regresi logistik global. Ditunjukkan pada hasil deviansi GWLR sebesar 53,955 yang lebih kecil dari deviansi regresi logistik global, yaitu 55,245. Kemudian interpretasi yang terakhir adalah variabel yang mempunyai variabilitas spasial. Di sini bisa kita dapat di output summary yang dalam bentuk seperti ini. Kemudian kesimpulannya terlihat bahwa yang bertanda negatif pada kolom div of criterion adalah hanya variabel X1, yaitu income atau pendapatan. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel income lah atau variabel pendapatan lah yang mempunyai pengaruh spasial. Di sini bisa kita lihat bahwa yang mempunyai pengaruh spasial itu dilihat dari div of criterion, di mana yang bernilai negatif. Kemudian selanjutnya output tabel kriminal di Columbus. Output ini seperti yang sudah saya katakan, memuat informasi tentang estimasi koefisien lokal dengan GWLR, statistik T, nilai prediksi dalam bentuk format CSV. Bisa kita lihat di output geographical listwise yang sudah kita simpan di tempat penyimpanan yang tadi kita simpan tadi.
Sekian penjelasan tutorial GWLR dengan menggunakan software GWR 4 ini. Semoga teman-teman bisa dapat lebih mengerti dalam mengerjakan analisis GWLR dengan menggunakan software GWR 4. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian tutorial dari kami. Sampai bertemu di ANOVA selanjutnya.